pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Wanita. Tentunya masih terkait dengan tema kita, Analog Switch Off tahap 1, menguji kesiapan Indonesia menuju era TV digital. Seperti yang kita ketahui bahwasannya memang Analog Switch Off tahap 1 ini berada di wilayah Aceh, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara. Dan tentunya pemirsa Madu TV, Anda masih dapat melakukan hubungan bersama kami tentunya di 085 220 9-nya 4 kali untuk menanyakan hal-hal terkait dengan ASO bersama dengan 3 narasumber yang telah tergabung bersama kami malam ini. Nah, berkaitan dengan tahapan Analog Switch Off tahap 1 ini, Pak Gary, mungkin ini juga ada bertanya-tanya pemirsa Madu TV, kira-kira kenapa harus dilakukan secara bertahap? Dan apabila itu harus dilakukan secara bertahap, di tahap 1 ini kenapa harus dimulai dari kota-kota di luar AC Nielsen? Ini pertimbangannya seperti apa? Baik, Mbak Intan, pemirsa Madu TV, memang kita membuat tahapan simulasi migrasi analog ke digital ini tidak sembarangan gitu, jangan sampai mengganggu kesiapan kota-kota besar. Kita akan mulai dari daerah perbatasan, kemudian populasinya sedikit. Tujuannya adalah kenapa? Kita ingin ini sebagai pilot project yang tujuannya nanti kita akan mencari dari tahap 1 ini kekurangannya apa. Tahap 2 kemudian terus sampai nanti di tahap 4 itu puncaknya di daerah-daerah kota-kota besar yang itu iklan berpengaruh terhadap iklan. Jadi di kota-kota Nielsen itu ada 11 kota besar yang Mohon maaf Pak Gary, ini saya potong karena ada penelpon yang masuk. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, dengan siapa di mana? Saya Lia dari Malang. Ibu Lia dari Malang. Monggo ada yang Iya. ingin ditanyakan kepada narasumber kita? Iya, jadi saya ini sedang melihat Madu TV itu dari parabola dan saya itu sudah membeli set-top box. Nah, tapi siarannya channelnya tuh di sini masih sedikit. Nah, itu bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi hal tersebut agar masyarakat yang di Malang ketika membeli set-top box itu tidak kecewa, dan apakah Madu TV nantinya itu bisa bersiaran di Malang juga begitu? Baik, terima kasih Mbak Lia. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Lia. Ini terkait lagi-lagi dengan peran pemerintah dalam STB ini. Moga silakan Pak Gary. Baik, sebenarnya memang masyarakat udah antusias sekali ini, ingin segera pindah ke digital. Jadi memang harus nunggu ya, nggak lama kok, 1 tahun itu nggak lama. Jadi tahap 1 itu 17 Agustus 2021. Tahap kedua nanti 31 Desember 2021, kemudian tahap ketiga bulan Maret tahun 2022. Nah, nanti Malang itu masuk dalam tahapan keempat kalau nggak salah di 17 Agustus 2022. Jadi memang antusias masyarakat benar-benar ingin segera pindah ke digital. Ini menarik nih teman-teman semua pemirsa. Kita harus mempercepat nih ASO-nya. Jadi saya berpikir tahapan-tahapan itu kalau nanti tahapan 1 ini bisa lancar, tadi yang saya sampaikan, kenapa kita ngambil dari perbatasan dulu, daerah yang populasi sedikit, supaya tidak berdampak terlalu banyak terhadap masyarakat, karena populasinya sedikit, TV analognya sedikit, itu lebih mudah. Nanti kita akan bertahap. Nah, tahap terakhir nanti di 17 Agustus sebenarnya tahap yang besar-besar. Nah, nanti tahap terakhir, tahap 5 itu adalah sebenarnya cadangan. Tadi kayak Madiun, ternyata Madiun itu tidak bisa ASO lebih cepat dari 17 Agustus karena ada kota-kota Nielsen yang belum ASO, misalkan Surabaya, Jogja, Semarang.
Kalau itu belum ASO, akhirnya kota-kota di sekitarnya itu terganjal tuh. Mudah-mudahan nanti setelah tahapan 1, 2 ini atau 3 bisa mempercepat. Dan tahap 3, Intan, tahap 3 ini hasil seleksi infrastruktur yang kemarin diumumkan oleh pemerintah. Targetnya kita bulan Maret, tapi dari proposal pemenang itu rata-rata mereka ingin mempercepat ASO yang tadinya bulan Maret, mereka ingin mempercepat bulan Desember. Nah, mudah-mudahan tercapai tuh. Kalau Desember tercapai, jadi yang 17 Agustus bisa bergeser. Harapannya yang tadinya kita 5 tahap bisa sampai 4 tahap. 17 Agustus 2022 tuh harapan pemerintah dan masyarakat semua di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 kalau nggak salah, kita sudah ASO dan setaraf dengan negara-negara lain gitu. Harapannya makin cepat makin bagus gitu migrasi analog ke digital. Karena masyarakatnya udah antusias, pingin cepet-cepet. Betul. Lihat Madu TV dan tadi kalau di digital tuh sampai kelihatan jelas banget gitu. Itu terima kasih nih masyarakat yang antusias pingin segera migrasi ke digital. Nanti insya Allah pokoknya di seluruh Indonesia kita akan mendapatkan siaran digital. Dan yang tadinya 32% blank spot itu di seluruh Indonesia dengan siaran digital ini bisa tercapai semua. Coveragenya seluruh Indonesia. Dan harapannya nih tadi Mbak Intan, rating tuh jangan hanya di 11 kota. Negara kita tuh luas, hampir 255 ibu kota, kabupaten. Jadi harus semuanya yang dihitung tuh ratingnya. Jadi masyarakat seluruh Indonesia harus tahu semua gitu. Program siarannya harus yang berkualitas dan benar-benar dihitung ratingnya. Itu Mbak Intan. Baik, terima kasih Pak Geri. Nah, ini terkait juga dengan sosialisasi yang ada di wilayah Malang juga, seperti Ibu Lia dan juga Ibu Isma tadi yang sudah bergabung terkait dengan sosialisasi ini. Dari ATSDI sendiri dalam melihat nih berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan pemerintah sendiri dalam media sendiri, seperti apa Pak Eris? Baik, Pak. Tadi senang sekali saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Geri. Jadi Pak Geri saya setiap Jumat ini menjadi narasumber tetap di Madu TV. Pertanyaan-pertanyaannya juga sangat kritis dan antusias gitu kan, seperti yang tadi disampaikan oleh dua penanya itu. Pada prinsipnya ATSDI memang sejak awal bergandeng tangan dengan pemerintah untuk mempercepat proses analog switch off ini. Meskipun dilakukan secara bertahap, nah kita berharap mudah-mudahan tahap pertama ini bisa berjalan dengan lancar, tahap kedua 31 Desember 2021 juga yang lebih banyak kota-kotanya dan provinsinya bisa jauh lebih lancar, sehingga di 2022 itu nanti beberapa tahap bisa naik ke atas gitu kan, sehingga ada proses percepatan yang sangat luar biasa. Saya yakin memang saat ini sudah tidak ada isu-isu yang sangat krusial di industri televisi, teman-teman industri. Baik, terima kasih Pak Eris. Mohon maaf saya potong. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi setelah jeda iklan yang satu ini, tetaplah bersama kami di Dialog Wanita.